Teman-teman, apakah ada yang mengalami kendala pencairan JHT karena terdapat perbedaan data? Nah, untuk teman-teman yang mengalami kendala tersebut, teman-teman sudah tepat membuka videoku ini ya teman-teman ya. Oh ya, untuk yang pertama kali mampir jangan lupa untuk subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sangat berguna yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi memang saat pencairan JHT itu tidak boleh ada perbedaan data, tapi memang tidak semua data ya. Ada hal-hal yang wajib sama. Nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi hal yang wajib sama itu adalah di kartu peserta ya, data-data yang ada di kartu peserta BPJS atau Jam Sostek itu wajib hukumnya sama dengan KTP dan kartu keluarga. Nah, yang wajib sama apa aja? Yang wajib sama adalah nomor induk kependudukan (NIK). NIK-nya ini antara 3 kartu tersebut harus sama, antara kartu peserta, kemudian KTP dan juga KK itu wajib sama. Kemudian yang wajib sama yang selanjutnya adalah nama. Nama ini tidak boleh beda spasi, kemudian beda huruf, ada yang A, ada yang O, kemudian ada yang misalkan karakternya double yang di kartu yang lain beda, itu tidak boleh tidak boleh beda ya. Jadi wajib sama, dan tanggal lahir juga ya wajib sama. Jadi NIK, nama dan tanggal lahir itu wajib sama. Kalau ada perbedaan, kemungkinan besar pencairan JHT akan terkendala, tidak cair. Nah, atas perbedaan ini nanti saya tunjukkan cara mengatasinya. Nah, kalau beda alamat bagaimana? Kalau yang berbeda hanya alamat, selama ini tidak jadi masalah ya. Misalkan dulu teman-teman kerja di Jakarta, kemudian terdaftar di perusahaan Jakarta, alamatnya Jakarta. Kemudian teman-teman pindah kerja atau dimutasi, pindah ke Kalimantan gitu ya. Kemudian saat pencairan teman-teman KTP-nya sudah Kalimantan gitu, sudah berubah. Nah, untuk alamat sih selama ini tidak jadi masalah ya. Tapi kalau teman-teman mau melakukan update itu lebih baik. Kalau semuanya lebih sama tentunya proses pencairan lebih tepat. Tapi selama ini kalau beda alamat tidak masalah. Tapi kalau yang 3 di tempat tadi itu biasanya menjadi kendala, yaitu NIK, nama dan tanggal lahir itu wajib sama. Nah, biasanya alasan bedanya itu karena kita melakukan perubahan data KTP atau KK. Misalkan karena kita pindah, atau misalkan kita tadinya single menjadi menikah. Nah, saat perubahan data itu kita ada yang berubah, misalkan karakternya, jumlah karakter namanya atau tanggal lahirnya ada yang berubah saat input di Dukcapil gitu ya, atau memang sengaja kita rubah. Nah, sementara kita tidak melakukan update data di kepesertaan BPJS, itu menjadi masalah timbulnya perbedaan ini teman-teman. Jadi teman-teman yang melakukan perubahan data di KK atau KTP wajib juga melakukan update data di segala urusan ya, bukan hanya di BPJS sebenarnya, mungkin urusan bank, kemudian urusan perpajakan dan lain-lain teman-teman harus update juga. Nah, kemudian alasan beda ini juga salah satunya adalah karena data Dukcapil kita sudah punya nih KTP elektronik, tapi data Dukcapil itu kadangkala belum online, sehingga belum bisa diambil datanya oleh pihak lain, salah satunya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk yang alasan ini teman-teman silakan hubungi di Halo Dukcapil di 1500537, atau juga ada layanan yang lain ya. Ini ada Facebook, kemudian Twitter, email juga ada, WhatsApp juga ada, telepon juga ada ya. Nomornya di sini, teman-teman silakan catat. Nah, kemudian atas ketidaksamaan tadi teman-teman bisa lakukan perubahan data di BPJS Ketenagakerjaan dengan cara mengisi form koreksi. Form koreksinya teman-teman bisa peroleh datang langsung ke kantor cabang, minta ke HRD perusahaan, karena biasanya HRD perusahaan itu sudah dikasih sama BPJS Ketenagakerjaan. Atau yang paling mudah teman-teman bisa langsung download nih. Formnya ada di
deskripsi ya linknya ya, teman-teman tinggal klik, nanti terdownload sendiri, teman-teman print kemudian isi gitu ya. Formnya seperti apa? Formnya seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti teman-teman isi kantor cabang terdekatnya mana, kemudian tahunnya mana, nama tenaga kerja, nama teman-teman, tanggal lahir, nomor kartu peserta, kemudian nama perusahaan, NPP dan juga kepesertaan awal ya. Teman-teman isi. Nanti kalau teman-teman bingung bisa teman-teman tanya ke HRD. HRD ini wajib paham. Nah, beberapa kesalahannya itu biasanya namanya, kemudian nama anggota keluarga, meskipun ini tidak sering menjadi isu ya. Kemudian tanggal lahir ini juga sering salah, jenis kelamin, kemudian alamat surat menyurat, kemudian form ini juga bisa dipakai untuk pernyataan kalau kita kehilangan kartu kemudian pengen mendapatkan lagi, juga pakai form ini teman-teman. Meskipun sekarang sebenarnya udah ada kartu digital ya, teman-teman bisa cetak sendiri kartunya digital melalui aplikasi JMO. Caranya ada di videonya, ada di deskripsi teman-teman. Saya pernah bikin videonya. Kemudian juga karena kartu rusak dan mungkin ada juga yang memang belum menerima kartu dari perusahaan, teman-teman bisa pakai kartu ini, pakai formulir ini ya untuk mendapatkan kartunya. Oke, ini yang terakhir. Nah, teman-teman wajib melampirkan fotokopi KTP atau kartu keluarga atau akte kelahiran saat pengajuan ini, teman-teman ya. Kemudian formulir ini wajib ditandatangan HRD dan dicap perusahaan tempat teman-teman bekerja yang terakhir. Oke. Jadi sebelum diberikan ke kirim wajib ditandatangan HRD dan juga dicap perusahaan. Kemudian teman-teman bisa kirim ke kantor cabang terdekat agar segera dilakukan update data, atau bisa dilakukan langsung saat ini proses pencairan ya. Oke, semoga videoku ini berguna bagi teman-teman yang sedang mengalami kendala dalam proses pencairan JHT. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.